Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 10 Al-Islam Kemuhammadiyaan 4, Universitas Muhammadiyah Surabaya, S1 Teknik Elektro, dengan saya Dandi Irawan dan teman-teman saya yaitu Mas Faisal, Mas Herlambang, Mas Imansah, dan juga Mas Freddy. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu pemasangan ATS dan RCBO pada sistem PLN dan genset di Masjid Wahdatut Tulab di Kota Balikpapan. Apa itu ATS? ATS adalah Automatic Transfer Switch yang merupakan sistem yang berfungsi untuk memindahkan sumber daya listrik secara otomatis dari PLN ke genset atau sebaliknya ketika terjadi gangguan pada salah satu sumber, PLN atau genset. Pemasangan ATS bertujuan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik tanpa intervensi manual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Freddy, silakan. Baik, melanjutkan dari Mas Dandi, pendahuluan ketersediaan energi listrik yang stabil dan berkesinambungan sangat penting bagi operasional, terutama bagi masjid yang besar dengan jumlah jamaah yang sangat banyak dan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan dalam lingkungan masjid. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber listrik cadangan berupa genset yang dilengkapi dengan ATS agar perpindahan sumber listrik dapat terjadi secara otomatis, cepat, dan aman. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, pemadaman listrik PLN masih sering terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, proses perpindahan beban listrik secara manual membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, risiko kesalahan manusia cukup tinggi saat pengoperasian secara manual. Yang keempat, beberapa peralatan di masjid yang sensitif membutuhkan suplai listrik yang tidak terputus. Dan yang terakhir, beberapa permasalahan di atas mendorong perlunya sistem ATS sebagai solusi otomatisasi. Berdasarkan hasil survei di lokasi masjid, dapatkan yang pertama, frekuensi pemadaman listrik PLN masih cukup sering. Kedua, sistem genset tersedia tapi masih menggunakan pengoperasian secara manual. Yang ketiga, waktu perpindahan sumber listrik relatif lama. Yang keempat, terdapat potensi kerusakan peralatan di lingkungan masjid seperti sound system, AC, serta peralatan elektronik lainnya jika suplai listrik terputus dalam waktu lama. Dan yang terakhir, dari permasalahan yang keempat, kami juga akan menambahkan RCBO untuk melindungi peralatan elektronik dan juga jamaah di masjid. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Herlambang. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Freddy. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana menjaga kontinuitas pasokan listrik saat PLN padam, bagaimana merancang sistem pemindahan sumber listrik secara otomatis dan aman, bagaimana mengurangi resiko human error dalam pengoperasian genset, bagaimana melindungi peralatan elektronik dan melindungi jamaah dari kegagalan safety pada sistem instalasi kelistrikan. Tujuan dari pemasangan ATS antara lain yaitu: pertama, merancang dan menerapkan sistem ATS pada sistem PLN dan genset. Yang kedua, menjamin pasokan listrik secara otomatis. Yang ketiga, meningkatkan keandalan dan keselamatan sistem kelistrikan masjid. Tujuan dari pemasangan RCBO yaitu memberikan perlindungan ganda terhadap bahaya listrik. Yang kedua, memberikan proteksi arus bocor pada
peralatan elektronik di dalam masjid. Yang ketiga, proteksi terhadap beban berlebih dan proteksi terhadap hubungan singkat. Adapun batasan masalah agar pembahasan lebih fokus, yaitu batasan masalah meliputi yang pertama, sistem dibatasi pada integrasi PLN dan genset. Tidak membahas detail instalasi jaringan listrik pada masjid. ATS yang dibahas memiliki kapasitas kecil hingga menengah. Pembahasan difokuskan pada prinsip kerja dan fungsi ATS. Manfaat dari pemasangan RCBU yaitu untuk keselamatan jemaah masjid, kemudian keamanan instalasi listrik dan proteksi terhadap hubungan singkat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imansyah. Ya baik, terima kasih Mas Herlambang. Untuk sekarang ini desain ATS, cara kerja ATS. ATS memonitor kondisi tegangan dari PLN. Saat PLN normal, beban disuplai langsung oleh PLN. Kemudian ketika PLN padam, ATS memberi signal untuk menyalakan genset. Kemudian setelah tegangan genset stabil, ATS memindahkan beban ke genset. Kemudian saat PLN kembali normal, ATS memindahkan kembali beban ke PLN dan mematikan genset. Untuk keunggulan ATS, perpindahan sumber listrik cepat dan otomatis. Yang kedua, aman karena tidak terjadi back supply listrik. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan manusia. Kemudian untuk desain RCBO, cara kerja RCBO yang pertama mendeteksi ketidakseimbangan arus bocor ke tanah dan badan manusia serta memutus aliran listrik untuk mencegah sengatan listrik. Yang kedua, untuk memutus aliran listrik dengan cepat saat terjadi pemanasan pada kabel listrik. Untuk keunggulan RCBO, yang pertama, melindungi jamaah dari bahaya sengatan listrik. Yang kedua, efisiensi ruang dan pemasangan. Yang ketiga, keamanan yang komprehensif. Nah, kemudian untuk ide solusi atau pendekatan TRIS digunakan untuk menyelesaikan permasalahan teknis dengan prinsip inovatif antara lain. Yang pertama, prinsip otomatisasi menghilangkan ketergantungan pada pengoperasian manual. Yang kedua, prinsip keandalan menjamin sistem peralatan di lingkungan masjid tetap bekerja saat terjadi gangguan listrik dari PLN ataupun sebaliknya. Yang ketiga, prinsip pencegahan kesalahan mengurangi potensi human error melalui sistem kontrol otomatis. Dan yang keempat, pembahasan difokuskan pada prinsip kerja dan fungsi ATS. Untuk penerapan prinsip TRIS menghasilkan solusi berupa pemasangan yang pertama ATS dan yang kedua RCBO. Kemudian untuk slide selanjutnya akan diteruskan Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Imansyah. Berikut slide untuk wiring diagram ATS.
dari PLN dan genset. Sedikit cara kerjanya mungkin dapat saya jelaskan. Ketika PLN padam, maka ATS akan otomatis memindahkan suplai power ke genset yang otomatis menyala. Begitu pula sebaliknya ketika PLN telah hidup atau normal, ATS akan memindahkan beban kembali untuk pemakaian power ke PLN dan mematikan genset secara otomatis. Mungkin sekilas itu gambaran dari wiring ini. Untuk slide selanjutnya, ini adalah gambaran untuk pemakaian RCBO yang sebelumnya mungkin kita lihat di tempat lain atau panel distribusi yang lama itu memakai MCB biasa. Di sini kita akan coba memasang RCBO yang lebih beberapa keunggulan di antara lainnya bisa memutuskan secara cepat jika terjadi pemanasan atau hubung singkat, juga bisa melindungi peralatan listrik atau peralatan elektronik lain yang sensitif yang ada di masjid, kemudian bisa melindungi jamaah masjid ketika mereka menggunakan stop kontak untuk mencas HP. Mungkin seperti itu. Dari beberapa presentasi di atas, sedikit kesimpulan yang kami ambil ialah pemasangan ATS dan RCBO pada sistem instalasi di lingkungan masjid merupakan solusi efektif untuk menjaga kontinuitas pasokan sumber listrik jika terjadi gangguan pada sistem PLN saat acara-acara kegiatan di masjid. Dengan sistem otomatis, proses perpindahan sumber listrik dapat lebih cepat, aman, dan handal. ATS dan RCBO mampu meminimalkan gangguan operasional serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan sistem kelistrikan dan juga jamaah yang berada di dalam lingkungan masjid. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 10 S1 Teknik Elektro untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.